Yoi, what's up guys? Balik lagi sama Mimin di channel kesayangan kita, Mangaku, kumpulan para wibu yang tidak bau bawang. Hai. Kali ini Mimin bakal lanjutin alur cerita dari manhwa yang berjudul Solo Leveling. Buat yang belum nonton part sebelumnya, bisa nonton dulu part sebelumnya ya guys, biar makin asik nontonnya. Yoi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Terlihat, Jinchul kini sedang memikirkan sesuatu yang membuatnya merasa sudah melupakan sesuatu. Yang ternyata, Jinchul di sini menjadi seorang detektif. Lalu di kantor mereka, sudah ada seorang penjahat yang mukanya terlihat sangat pucat. Wajah pucat mereka dikarenakan melihat sosok monster bayangan yang muncul dari tanah dan mengancam mereka untuk menyerahkan diri dalam waktu 24 jam. Kalau tidak menyerahkan diri, mereka akan menyesal seumur hidup. Lalu seorang penjahat itu malah memohon pada Jinchul untuk menjebloskan dirinya ke dalam penjara. Kemudian Jinchul menanyakan, "Jadi kalian melihat monster bayangan?" Penjahat itu pun mengiyakan pertanyaan Jinchul. Di saat Jinchul sedang menginterogasi para penjahat itu, tiba-tiba Jinchul diminta untuk pergi ke ruang meeting oleh rekannya. Singkat cerita, tibalah Jinchul di ruang meeting itu. Yang ternyata, niat mereka adalah untuk membebaskan para kriminal yang sudah menyerahkan diri mereka. Sontak hal itu membuat Jinchul sangat terkejut. Jinchul pun menanyakan, apa alasan mereka ingin melepaskan para kriminal itu. Rekannya mengatakan, kalau tujuan mereka melepaskan para kriminal itu hanya untuk mengawasi situasi ketika membiarkan mereka bebas selama 24 jam. Dan ingin membuktikan apakah omongan mereka benar soal monster yang mereka bicarakan. Jinchul mengatakan, mungkin pembicaraan mereka tentang monster itu hanyalah efek samping dari narkoba yang mereka konsumsi. Rekannya yang lain mengatakan, kalau hasil tes mereka menyatakan negatif, bisa dipastikan kalau ucapan mereka itu bukanlah sebuah halusinasi. Mereka pun kebingungan harus ambil keputusan yang mana. Karena menurut mereka, melepaskan para kriminal bukanlah hal yang baik. Tapi atasan mereka sendiri yang meminta untuk melakukan hal itu agar bisa membuktikan perkataan para kriminal itu. Sampai akhirnya mereka harus memutuskan untuk melepaskan para kriminal itu. Jinchul pun berkata, tapi bagaimana kalau benar-benar terjadi sesuatu? Jinchul pun ditertawakan rekannya karena mempercayai hal-hal mistis seperti itu. Jinchul pun hanya bisa terdiam. Lalu rekannya berkata, tidak akan ada yang terjadi penyelidikku. Kita cuma akan menyempatkan mereka di tempat yang sepi untuk mengawasi situasi. Akan ada banyak penyelidik yang bersiaga. Bagaimana mereka bisa melarikan diri? Dan kalau monster yang dikatakan mereka benar-benar muncul dalam waktu 24 jam, bukankah itu patut disyukuri? Kita sekarang membutuhkan sukarelawan. Kalau kau tidak menyukai situasi ini, kau tidak perlu ikut dalam operasi ini, Jinchul. Jinchul pun mengatakan kalau dia akan tetap ikut. Sesaat setelah itu, salah satu penjahat pun dilepaskan di suatu tempat. Penjahat itu berkata, penyelidik, kumohon, jangan lakukan ini padaku. Aku akan mati. Penyelidik itu mengatakan, diam saja, kami harus memastikan sesuatu. Penjahat itu tetap berteriak, kalau dia akan mati, kalau tetap dibebaskan. Para penyelidik tetap kekeh untuk melepaskan penjahat itu. Yang ternyata tinggal 10 menit lagi waktu yang tersisa dari 24 jam itu. Tapi Jinchul menyadari kalau ada sesuatu yang aneh di sana. Lalu sudah tiba tepat di 24 jam. Penjahat itu heran karena tidak terjadi sesuatu pada dirinya.
Penyelidik itu pun merasa dimainkan oleh penjahat itu dan meminta penjahat itu untuk membuktikan omongannya. Penjahat itu berkata, "Kami benar-benar melihatnya waktu itu. Awalnya kami berempat. Namun tiba-tiba Jinchul berteriak meminta mereka untuk menjauh dari sana." Ternyata muncul sosok bayangan yang langsung menyerang para penyelidik. Penjahat itu pun sangat ketakutan melihat monster bayangan itu. Jinchul pun terlihat sangat terkejut karena para monster bayangan benar-benar muncul di hadapannya saat ini. Namun tiba-tiba prajurit bayangan itu langsung membunuh penjahat tersebut tanpa ampun. Sepertinya prajurit bayangan tersebut adalah Beru. Namun hanya Jinchul yang tidak terkena serangan bayangan itu. Tapi yang bikin Jinchul lebih heran, karena sosok monster itu seperti tersenyum melihat Jinchul. Karena kejadian itu, Jinchul jadi merasa tidak asing dengan kejadian ini. Lalu panel berpindah pada sosok atasan Jinchul. Terlihat atasan tersebut sedang memarahi para bawahannya yang lalai dalam bekerja. Karena yang sadar hanyalah Jinchul seorang. Orang itu pun bertanya pada Jinchul tentang kejadian yang mereka alami. Tapi Jinchul seperti merahasiakan kejadian tersebut dan tidak menjelaskan detail kejadian kemarin. Kemudian Jinchul yang masih penasaran dengan kejadian itu pun langsung mencari tahu keanehan yang terjadi akhir-akhir ini. Yang ternyata banyak kriminal yang menyerahkan diri ke kantor polisi karena melihat monster itu. Lalu bawahannya Jinchul mengatakan kalau tragedi ini terjadi di Februari akhir sampai awal Maret. Yang dimana Februari akhir sampai awal Maret adalah masa awal sekolah anak-anak. Jinchul pun jadi terpikirkan sesuatu. Lalu panel berpindah di sebuah sekolah. Dan tentu MC ganteng kita telah kembali ya guys ya. Kemudian ada seorang guru yang sedang membahas soal murid pindahan yang baru saja masuk ke sekolahnya. Kepala sekolah itu menanyakan, apa yang membuat siswa itu dikeluarkan dari sekolah? Guru tersebut mengatakan, kalau dia meninggalkan rumah selama 2 tahun ketika masih kelas 1 SMP. Kepala sekolah itu berkata, "Iya, bagaimana menurutmu? Apa kau bisa menangani siswa ini?" Guru tersebut berkata, "Tidakkah kau tahu julukanku itu Viper? Serahkan semua siswa bermasalah padaku. Aku akan mengajari mereka untuk kembali ke jalan yang benar." Guru tersebut bernama Park Ji-sul. Singkat cerita, kini sedang diadakan upacara di sekolah, di mana Guru Park sedang mengawasi para murid yang tidak taat. Lalu tiba-tiba dia melihat sosok Jinwoo. Dia pun langsung menghampiri Jinwoo. Dan Jinwoo di sana terlihat menggunakan sarung tangan, di mana hal itu sudah melanggar peraturan sekolah. Lalu Guru Park langsung menegur Jinwoo dan berkata, "Hei bocah, berani sekali kau memakai sarung tangan ke sekolah." Jinwoo pun langsung berbalik menatap Guru Park dengan mengeluarkan semua aura kuatnya. Sontak hal itu membuat Guru Park langsung kena mental dan langsung meninggalkan Jinwoo. Guru Park menyadari sesuatu dan dia melihat para prajurit bayangan. Kalau orang itu melihat mereka, Jinwoo pun jadi terpikir, apa ini efek yang dia bawa ke dunia ini? Rita, Jinwoo kini sudah berada di kelasnya. Lalu, ada seorang murid lain yang menyapa Jinwoo di sana. Ternyata orang itu adalah Oh Hyung-gil, teman Jinwoo saat masih kelas 1 SMP. Namun belum selesai berbicara, tiba-tiba muncul sekelompok orang menghampiri Jinwoo. Mereka mempertanyakan perihal sarung tangan yang Jinwoo gunakan, sambil mengejek Jinwoo, apakah ada naga hitam yang tersegel di dalam tangan Jinwoo. Jinwoo berusaha tidak memperdulikan para kroco ini, terus memaksa Jinwoo untuk menjawabnya, dan malah memaksa Jinwoo untuk melepaskan sarung tangan tersebut. Lalu Beru mengatakan, "Tolong izinkan aku untuk mencabik-cabik mereka." Tapi Jinwoo melarang Beru melakukan hal itu.
Dan tiba-tiba, Jinwoo langsung melepaskan sarung tangan yang dia gunakan. Sontak hal itu membuat para kroco kejut melihatnya. Yang ternyata, tangan Jinwoo sudah dipenuhi luka bakar bekas pertarungannya melawan Destruction Monarch, Raja para Naga, Antares. Di mana luka tersebut adalah satu-satunya luka yang tidak bisa Jinwoo sembuhkan. Jinwoo kata, "Ada apa? Belum pernah melihat luka bakar." Para kroco itu pun karena mereka merasa jijik melihat luka bakar itu. Namun tiba-tiba, Beru langsung keluar dan memberi mereka sedikit hiburan. Kemudian, Yonggil berkata, "Kau benar-benar berubah dari dirimu 3 tahun yang lalu. Kau bahkan tidak takut sama sekali dengan mereka. Apa kau latihan dalam 3 tahun terakhir?" Jinwoo pun mengatakan kalau dia berlatih dengan keras. Yonggil menanyakan, apakah Jinwoo bergabung dalam klub olahraga? Jinwoo berkata, ada klub yang ingin kumasuki. Kemudian, tibalah mereka di tempat olahraga lari. Lalu, ada seorang kapten klub bernama Choi Taewong. Dia berkata, "Kau ingin bergabung klub lari?" Ternyata, Jinwoo dan Yonggil baru saja tiba di sana. Jinwoo pun berkata, "Iya, aku ingin bergabung." Dan terlihat, para senior di klub itu meremehkan Jinwoo yang berani sekali menawarkan diri untuk bergabung dalam klub mereka. Karena tidak ada yang pernah mendaftarkan diri mereka sendiri untuk gabung ke klub lari. Tapi ada sesuatu yang kapten tersebut tertarik dengan Jinwoo dan menanyakan, apakah Jinwoo memiliki bakat dalam olahraga? Dan apakah Jinwoo pernah berlari di SMP? Jinwoo pun mengatakan kalau dia tidak memiliki bakat itu semua. Lalu seseorang mengatakan kalau klub ini hanya menerima orang yang berbakat dalam olahraga. Kenapa kau ingin bergabung meski tidak pernah lari? Jinwoo pun berkata, ada orang yang ingin kutemui di kompetisi. Yang ternyata, orang yang ingin Jinwoo temui adalah Cha Hae-in. Yang dimana Cha Hae-in adalah atlet lari. Tapi saat ini, Cha Hae-in masih menjadi anak SMP. Lalu Jinwoo bertanya, aku bisa bertemu dengannya di kompetisi dengan pelari di sisi SMP kan? Lalu Kapten Choi berkata, baiklah, tapi aku punya syarat. Kau lihat orang di sebelah sana. Dia pelari cadangan tahun kedua yang terburuk di klub. Tidakkah menurutmu kau harus lebih cepat darinya kalau ingin bergabung? Jinwoo pun menyetujuinya. Jinwoo pun terus diremehkan oleh para anggota klub. Lalu Kapten Choi berkata, tapi karena lari saja tidak menyenangkan, kau akan menjadi anggota kalau menang. Tapi kalau kau kalah, kau harus mencuci dan bersih-bersih sebulan penuh secara cuma-cuma. Bagaimana? Jinwoo pun menyetujuinya. Lalu panel berpindah pada sosok Guru Park. Terlihat, Guru Park kini sedang santai dan melihat ke arah luar jendela. Yang ternyata, Guru Park melihat Jinwoo yang sedang berlari di lapangan. Lalu Guru Park menanyakan, mengapa Sung Jinwoo berlari di lapangan? Lalu guru lari itu berkata, kudengar ada siswa yang ingin gabung klub lari. Mereka tidak bisa mengurusnya karena sudah membuktikan kehebatannya. Sekarang mereka berlari seperti itu untuk menguji tenaganya. Guru Park menanyakan, apa maksudmu menguji tenaganya? Guru lari itu berkata, iya, dia sudah melakukan 20 putaran. Aku pergi duluan karena bosan melihatnya berlari. Guru Park pun mencoba berpikir positif tentang Jinwoo dan mencoba melupakan permasalahan Jinwoo. Namun tiba-tiba, lagi-lagi Guru Park melihat prajurit bayangan milik Jinwoo yang sangat banyak di belakang Jinwoo. Dan benar saja,
Tiba-tiba, Beru muncul di hadapan Guru Park. Guru Park pun langsung pingsan di sana karena ketakutan. Beru pun langsung ditegur Igris karena sudah melakukan hal seperti itu. Kemudian, panel berpindah pada Jincul dan rekannya. Rekannya menanyakan perihal Jincul yang terus menyelidiki kasus monster bayangan akhir-akhir ini. Dan dia berkata, "Waktu itu kau melihat sesuatu kan?" Jincul pun berusaha mengelak pertanyaan rekannya. Tapi rekannya tetap memaksa Jincul untuk menceritakan hal yang sebenarnya padanya. Jincul pun akhirnya menceritakannya. "Aku melihat monster semut. Aku juga tidak tahu yang kulihat pada hari itu. Tapi di mataku, itu memang terlihat seperti semut." Rekannya menanyakan, "Monster semut? Maksudmu sesuatu seperti semut raksasa muncul? Atau monster semut yang kau maksud? Mungkinkah kepala mereka semut, tapi bertubuh manusia?" Lalu panel berpindah pada klub lari. Terlihat, mereka sangat semangat dalam latihannya, sambil berteriak, mengucapkan Tuhan kita adalah menaklukkan seluruh negara. Yang ternyata, Yonggil juga ikut dalam klub lari tersebut. Tapi fisik Yonggil sangatlah berbeda dengan Jinwoo yang memiliki stamina yang sangat kuat. Terlihat, Jinwoo tidak kelelahan sedikit pun. Berbeda dengan Yonggil yang sangat kelelahan. Tapi tiba-tiba, Jinwoo memberikan sesuatu pada tubuh Yonggil yang membuat tubuhnya terasa panas. Dan Yonggil pun langsung berlari sangat kencang melewati yang lainnya. Dan lagi-lagi, Guru Park memperhatikan Jinwoo dari jendela. Tapi Guru Park terus kepikiran dengan sosok Beru yang pernah dia lihat kemarin. Tapi ternyata di sana sudah ada Jincul yang sedang menyelidiki monster semut pada Guru Park. Jincul berkata, "Pembicaraanmu tentang semut itu, bisakah kau menjelaskannya lebih detail?" Di lain sisi, Jinwoo menyadari kalau dirinya sedang diawasi oleh seseorang. Lalu Belion berkata, "Tuanku, tidakkah lebih baik kami menghapus ingatan manusia itu dan mengambil kemampuannya?" Jinwoo berkata, "Belum saatnya. Mari kita mengawasi saja untuk sekarang." Singkat cerita, Jincul sudah berada di sisi lain sekolah. Terlihat, Jincul saat ini sangat penasaran dengan monster semut yang dia selidiki. Di saat Jincul sedang mengawasi sekolah itu, tiba-tiba Jincul melihat sesuatu yang menyadari kalau di sekolah itu benar-benar ada sesuatu. Lalu tiba-tiba Jincul datang ke ruang kelas Jinwoo karena Jincul ingin menginterogasi Jinwoo. Kemudian tibalah mereka berdua berbicara. Jinwoo di sini sangat senang karena bisa bertemu dengan Jincul kembali. Tapi Jinwoo tidak bisa memperlihatkan ekspresi senangnya di hadapan Jincul. Karena Jincul yang sekarang tidak mengenali Jinwoo yang sekarang. Tapi Jincul juga merasakan ada sesuatu pada Jinwoo yang membuatnya tidak asing dengan Jinwoo. Lalu Jincul berkata, "Tentang bayangan. Maksudku semut. Apa ada sesuatu yang terlintas dalam pikiranmu ketika melihat gambar ini?" Jinwoo pun berkata, "Iya, aku mengetahuinya." Jincul pun langsung berteriak, berkata, "Kalau begitu, monster semut apa ini? Dan siapa kau?" "Maaf, aku terlalu terbawa. Soalnya, aku sudah mencari tahu tentang informasi itu selama ini." "Omong-omong, apa kau mengetahui gambaran itu?" Jinwoo berkata, "Iya, bukankah ini monster yang muncul di drama-drama dengan efek spesial? Tayangan yang biasa ditonton anak-anak." Jincul pun merasa malu mendengar jawaban Jinwoo dan berniat pergi dari sana. Jinwoo berkata, "Sungguh pembicaraan yang bisa menjadi kenangan. Bisakah kau memberikan gambaran monster itu padaku?" Jincul pun memberikan gambar itu pada Jinwoo. Lalu Igris berkata, "Tuanku, kenapa kau tidak memberitahukan kebenaran kepadanya?" Jinwoo berkata, "Dikatakan, kalau tidak mengingat sesuatu adalah berkah menguntungkan yang diberikan pada manusia. Bahkan,
jika itu hasil yang diciptakan manusia yang memakai item dewa. Singkat cerita, kini Jinwoo sudah terkenal di sekolahnya karena berhasil bergabung dalam klub lari. Tapi ada seorang kroco yang datang menghampiri Jinwoo dan berkata, "Hei, kau benar-benar menarik perhatian ya. Bahkan polisi datang untuk mencarimu. Apa bermain-main seperti itu di sekolah termasuk kekerasan sekolah? Apa kau akan melaporkan ini pada detektif? Apa? Mau bertarung? Santaikan ekspresimu ketika aku masih bicara baik-baik." Namun belum selesai dia berbicara, tiba-tiba Kapten Choi datang dan mencekik mereka berdua dan berkata, "Ada urusan apa kalian dengan andalan klub lari kami?" Lalu Jinwoo menanyakan, mengapa senior Choi berada di sini? Yang ternyata maksud dari tujuan Kapten Choi datang adalah untuk memberitahu Jinwoo kalau akan ada pesta sambutan anggota baru. Jinwoo dan Yeonggil pun diminta untuk hadir dalam pesta tersebut setelah pelajaran selesai. Tapi para kroco itu tetap dibawa oleh Kapten Choi dan temannya. Singkat cerita, akhirnya Jinwoo pun pulang bersama klub larinya. Tapi di saat Jinwoo ingin pulang, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil dirinya. Ternyata orang tersebut adalah Jinchul. Jinchul berniat mengajak Jinwoo untuk melanjutkan pembicaraan mereka yang tadi. Kemudian, Jinwoo menanyakan apa yang ingin Jinchul bicarakan. Namun tiba-tiba, Jinchul memanggil Jinwoo dengan sebutan Hunter Sung Jinwoo. Dan dia berkata, "Rupanya, benar-benar kau." Kita kembali di sisi Jinwoo dan Jinchul bicara saat di sekolah tadi pagi. Yang ternyata, Jinwoo melakukan kontak melalui telepati pada Jinchul. Jinwoo berkata, "Pimpinan asosiasi, apa kau mempercayaiku?" Jinchul pun bingung dan mencari sumber suara tersebut. Dan tiba-tiba, Jinchul diperlihatkan kilas balik dunia nyata yang sebenarnya oleh Jinwoo. Jinchul pun sangat terpukul melihat semua kejadian itu, yang dimana Jinwoo sendiri yang melawan mereka semua. Kita kembali ke masa sekarang. Jinchul menanyakan, "Sudah berapa lama kau bertarung dengan mereka di celah dimensi?" Jinchul berpikir, kalau di dalam catatannya, Jinwoo hanya menghilang selama 2 tahun. Tapi tiba-tiba, Jinwoo berkata, 27 tahun. Sontak hal itu membuat Jinchul sangat terkejut. Jinchul pun berkata, "Apa kau tidak menyesal?" Jinwoo berkata, Tidak peduli berapa kali aku mengambil keputusan itu, aku akan selalu memilih pilihan yang sama." Jinchul pun berkata, "Kelihatannya kau sedikit menikmati kehidupan yang sekarang." Jinwoo menjawab, "Aku sudah puas dengan ini. Selain kebenaran, kalau aku tidak bisa menua dan harus terus mengganti identitasku." Jinchul pun menanyakan, "Lalu apa yang akan kau lakukan sekarang?" Jinwoo berkata, "Aku belum punya rencana apapun." Jinchul pun menawarkan Jinwoo untuk bergabung dengan kepolisian. Karena Jinchul mengetahui semua penjahat yang menyerahkan diri mereka ke kantor polisi itu semua ulah dari Jinwoo. Jinwoo pun berkata, "Kalau aku menjadi polisi, tidak ada pekerjaan yang bisa dilakukan polisi lainnya. Aku akan memikirkannya." Jinchul pun berkata, "Aku akan menunggu." Jinwoo pun menjawab, "Jangan menungguku. Aku tahu itu pekerjaan dengan banyak tugas, tapi bayarannya sedikit." Singkat cerita, waktu berlalu begitu saja, dan terlihat ada seorang penjelajah yang menjelajahi gurun sedang menelpon seseorang. Ternyata orang itu sedang melaporkan sesuatu pada kantor pusat laporan darurat. Dan ternyata orang itu melaporkan kalau ada sesuatu yang hancur di langit. Dan terlihat kalau langit di atasnya sudah retak. Kita kembali pada MC ganteng kita. Jinwoo di sini sudah menyadari ada sesuatu yang terjadi. Namun tiba-tiba seorang rulers mendatangi Jinwoo kembali. Dan Jinwoo menanyakan, apakah itu ulah para rulers? Rulers itu mengatakan,
bukan kami. Kau sendiri sudah tahu. Tapi pergerakan mereka berbeda dari kami. Jinnu berkata, kalau begitu, orang-orang yang mendekat, apa kau punya tebakan siapa mereka? Rulers itu berkata, ada orang dari dunia lain yang memasuki dunia kami baru-baru ini. Kelihatannya, mereka beralih ke sini setelah diusir pasukan surga. Jinnu menanyakan, alasan mereka memilih bumi apa? Rulers itu berkata, mereka ras raksasa yang harus memakan bintang tempat tinggal makhluk hidup. Di dunia mereka adalah makhluk jahat yang dikenal sebagai Titan. Alasan mereka di bumi sudah jelas. Jinnu pun berkata, jadi mereka bukan teman. Rulers itu mengiyakan pertanyaan Jinnu. Jinnu berkata, hal ini belum pernah terjadi sebelum cawan reinkarnasi dipakai. Rulers itu berkata, itu benar. Baru-baru ini yang aku bicarakan padamu itu mengarah pada waktu yang hilang. Jinnu berkata, jadi maksudmu, musuh yang awalnya menargetkan duniamu mengubah tujuan mereka ke bumi. Rulers itu mengiyakan pertanyaan Jinnu. Dan Jinnu berkata, kalau begitu, aku penyebabnya. Rulers itu berkata, menurut Rulers, mereka mengincar sisa-sisa kekuatan besar yang kau miliki. Dan Rulers sudah mengerahkan pasukan surga. Jinnu berkata, tidak, sudah terlambat. Karena Jinnu tahu, untuk datang melalui gate yang menghubungkan dunia mereka dengan bumi, membutuhkan waktu beberapa tahun. Maka, tidak akan cukup waktu bagi mereka menahan para raksasa itu. Jadi, Jinnu memutuskan untuk melakukannya sendiri. Lalu panel berpindah pada lokasi terjadinya langit retak. Tepatnya di wilayah gurun Amerika Barat. Terlihat pasukan militer dan para ilmuwan sedang meneliti fenomena langka ini, yang dimana tidak pernah terjadi sebelumnya hal seperti ini selama 30 tahun terakhir. Tapi di saat mereka sedang sibuk meneliti fenomena itu, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan sesuatu, di mana semua persenjataan mereka dan kendaraan mereka melayang ke langit. Yang ternyata itu adalah ulah dari Jinnu. Karena Jinnu mengetahui semua senjata milik para militer itu tidak akan mempan terhadap musuh nantinya. Dan Jinnu berkata, dengan ini panggung sudah siap. Jinnu pun bersiap dalam mode tempurnya. Jinnu berkata, kemari kalian. Mulai detik ini, sosok yang harus kalian lawan adalah Monarch, yang juga seorang hunter. Lalu, benar saja, muncul banyak sekali pasukan raksasa dari langit tersebut. Salah satu monster itu berkata, apa cuma kau seorang yang berusaha menghentikan kami? Jinnu berkata, apa aku terlihat seorang diri di sini? Jinnu pun langsung memanggil semua pasukan bayangannya, yang sampai menutupi seluruh area gurun, karena sangat banyaknya pasukan yang Jinnu miliki. Jinnu pun berkata, serang. Lalu panel berpindah di istana negara Amerika. Terlihat seorang presiden sedang kepikiran dengan fenomena yang terjadi di negaranya. Namun tiba-tiba bawahannya memberitahu kalau situasi di sana sudah terselesaikan, dan membawa sang presiden ke ruang rapat untuk menjelaskan detailnya. Tibalah mereka di ruang rapat. Seorang tentara memperlihatkan sebuah video kejadian di sana, yang ternyata Jinnu terlihat dalam video tersebut. Sontak hal itu membuat semua orang yang melihatnya sangat kaget. Sang presiden berkata, siapa identitas orang itu? Kemana perginya para tentara? Kenapa malah penduduk biasa yang bertarung di sana? Tentara tersebut berkata, aku di sini juga ingin tahu itu. Kemudian kita kembali pada MC ganteng kita. Terlihat para pasukan bayangan sedang melesatkan serangan-serangannya pada para monster itu. Sejauh ini, pasukan bayangan lebih dominan dalam pertarungan ini. Dan Jinnu juga tidak berdiam saja. Jinnu juga ikut melakukan serangan pada para monster itu. Sampai akhirnya, Jinnu mengeluarkan kekuatannya dan langsung
mengarahkan serangannya pada sosok yang seperti bos monster itu. Tapi monster itu berkata, dipikir, dengan ini sudah cukup. Belum selesai dia berbicara, tiba-tiba Jinwoo kembali melesatkan serangannya lagi pada monster itu dan berhasil mengenainya dengan telak. Tapi monster itu masih bisa bangkit kembali dan berkata, tidak disangka ada manusia sehebat dirimu di planet terpencil seperti ini. Namun melihatmu yang harus menggunakan mana untuk memaksimalkan kekuatan dengan cara membesarkan bagian tubuhmu. Kelihatannya, kalian memang ras yang belum berkembang. Kebalikan dirimu, kami raksasa akan mengecil ketika akan menunjukkan kekuatan penuh kami. Tapi, semua ini bisa dilakukan karena aku adalah petarung terhebat Titan. Kalau kau memohon ampun sekarang, setidaknya aku akan memberimu Belum selesai bicara, tiba-tiba datang sebuah serangan mengenai monster tersebut. Yang ternyata, serangan tersebut berasal dari Belion. Lalu panel berpindah pada ruang rapat kembali. Presiden kembali berpikir soal Jinwoo yang menangani monster-monster itu sendirian. Seperti sedang menyaksikan film di dunia nyata. Lalu presiden itu berkata, apa ada cara untuk mengetahui identitas orang itu dengan menggerakkan intelijen kami? Ternyata di sana ada sosok David Brennan yang kini menjadi seorang pemimpin organisasi intelijen Amerika. David berkata, secara realistis, itu sesuatu yang mustahil. Itu kalau kita bicara masalah realistis. Bagaimana kalau kita menyelidiki identitasnya dengan cara yang tidak realistis? Presiden itu menanyakan maksud dari David. David menjelaskan, kan ada orang itu, orang yang memberitahu kita sesuatu dengan yang tidak realistis. Yang ternyata orang yang dimaksud adalah Nyonya Selner. Singkat cerita, kini Jinwoo sudah tiba di acara penyisihan lomba lari nasional. Yang ternyata Jinwoo bertemu dengan sosok Kim Chul yang pernah menjadi prajurit bayangannya yang bernama Iron. Jinwoo merasa lega karena Kim Chul masih hidup di dunia ini. Tiba-tiba, Kapten Choi dihampiri oleh sekelompok orang, dan orang itu berkata, "Oi Choi Taiwong, sepertinya kau sudah tidak waras ya. Kau bahkan membiarkan anak baru di kompetisi ini. Kudengar, Wu Sang-in cedera dan harus beristirahat beberapa bulan. Apa kau tak punya harapan lagi sampai mengikut sertakan murid baru?" Kapten Choi menjawabnya, lihat saja sebentar lagi. Mulutmu itu akan menganga melihat bakat dari murid baru ini." Orang itu berkata, selama ini kau bukannya latihan lari, malah latihan melawan. Sebenarnya kami juga punya rookie yang bisa dikatakan monster. Beri salam pada mereka. Namun tiba-tiba, Kim Chul yang ada di sampingnya terlihat seperti ketakutan berhadapan dengan Jinwoo. Lalu, Kim Chul mengajak Jinwoo untuk berbicara berdua. Kim Chul pun langsung menarik baju Jinwoo dan berkata, "Oi, apa kau pikir karena kita berada di tingkatan yang sama, kau kira aku takut padamu?" Tapi kocaknya, para prajurit bayangan malah mengejek Kim Chul yang masih menjadi manusia. Tapi di saat Kim Chul sedang emosi, tiba-tiba Kim Chul menangis dan langsung bersujud. Kim Chul sendiri tidak tahu penyebab dirinya seperti itu. Bahkan bodohnya, Kim Chul malah merasa kalau perasaannya itu adalah cinta. Jinwoo pun ketakutan dengan perilaku Kim Chul. Kemudian, Jinwoo berusaha untuk menyadarkan Kim Chul agar menjadi orang yang baik dan tidak kasar kepada orang lain. Jinwoo pun pergi, meninggalkan Kim Chul di sana. Di saat Kim Chul sadar kembali, dia hanya bisa terdiam kebingungan. Dan tibalah, kini di acara kualifikasi tingkat nasional cabang olahraga lari akan dimulai. Lalu panel berpindah pada sosok David yang sedang mengunjungi kediaman seseorang. Yang ternyata
David kini sedang mengunjungi Nyonya Selner. David pun langsung menanyakan ke inti permasalahannya. Nyonya Selner berkata, "Aku sudah pernah bilang padamu, aku tak bisa lagi melihat masa depan." David pun berkata, "Apa Anda bicara tentang kejadian dewa kematian?" Nyonya Selner berkata, "Jawaban yang kau cari padaku sebenarnya adalah hal yang ada di masa lalu. Aku hanya mengambil sedikit bagian masa lalu dan memberikanmu jawaban yang memuaskan. Kalau begitu, bisakah aku menjawab pertanyaanmu dengan benar kali ini?" "Benar, Dev. Aku tahu identitas orang yang sedang kau cari. Namun, aku takkan memberitahukan apapun padamu tentang orang itu." David pun berkata, "Madam, Anda harus tahu apa yang sudah dia lakukan. Bagaimana Anda bisa mengatakan hal itu padahal dia bisa jadi ancaman yang besar bagi negara?" Nyonya Selner berkata, "Apa kau tidak melihat video itu?" David berkata, "Aku melihatnya. Seorang manusia berdiri di hadapan monster yang keji. Namun, dia tidak pernah sekalipun jatuh atau berlutut. Kekuatannya sangat kuat, sampai menimbulkan rasa takut pada setiap orang yang melihatnya. Namun, dia sudah menyelamatkan umat manusia." Nyonya Selner pun berkata, "Apa kau akan percaya padaku kalau aku bilang hal seperti itu bukan pertama kalinya terjadi?" David berkata, "Apa maksud Anda? Bagaimana umat manusia menghadapi beberapa krisis yang menghancurkan mereka, namun kita tidak sadari?" Lalu, David pun pergi meninggalkan tempat itu. Tapi sebelum pergi, David berkata, "Pria yang ada di video itu, apa Anda bisa menjamin dia tak berbahaya?" Nyonya Selner pun menjamin kalau orang itu tidak berbahaya. David pun pergi dari sana. Sesaat setelah itu, ada seseorang yang berkata pada Nyonya Selner, "Aku tak suka pria tua itu. Wanita tua, apa kau ingin memberinya pelajaran?" Ternyata, orang itu adalah Thomas Andre. Nyonya Selner berkata, "Thomas, kau hanya butuh satu masalah lagi untuk didiskualifikasi sebagai petarung." Thomas pun bertanya, "Kemungkinan banyak orang yang mati karena insiden selain aku. Terutama kejadian seperti kecelakaan lalu lintas, angkanya sangat tinggi saat ini. Namun, aku bisa menghindari semua kejadian itu berkat semua wejangan darimu. Kenapa kau menyelamatkanku?" Nyonya Selner berkata, "Karena kau sudah melakukan banyak perbuatan baik di kehidupanmu sebelumnya." Lalu Thomas menanyakan, apa yang dilakukan pria yang ada di video sampai David datang menemui Nyonya Selner? Nyonya Selner berkata, kalau orang itu sudah menyelamatkan dunia. Lalu panel berpindah pada kompetisi lari berlangsung. Terlihat ada seorang ciwi yang sedang bersiap untuk lari. Yang ternyata orang itu adalah Cha Hae-in yang sedang mengikuti kompetisi lari tersebut. Dan Cha Hae-in pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Sesaat setelah itu, Cha Hae-in pun keluar lapangan untuk beristirahat. Ternyata kaki Cha Hae-in cedera. Cederanya cukup parah, yang padahal dia baru saja lolos di babak kualifikasi pertama. Di saat Cha Hae-in sedang galau memikirkan kakinya, tiba-tiba Jinwoo datang menghampirinya dan berkata, "Kau ingin menyembunyikan cederamu?" Cha Hae-in pun terdiam melihat Jinwoo. Jinwoo melanjutkan perkataannya, "Meski seseorang ingin berlomba dengan kondisi seperti itu, memperparah cederanya dan menghabiskan 1 tahun untuk memulihkannya, lalu berakhir menjadi atlet papan bawah dan hanya bisa menyesali keputusannya saat itu. Cha Hae-in ternyata masih memiliki kebiasaan yang sama seperti dulu, yang bisa mencium aroma seseorang, dan dia mencium bau Jinwoo yang menurutnya enak." Cha Hae-in berkata, "Terima kasih karena telah mengkhawatirkanku." Tapi belum selesai bicara, tiba-tiba Jinwoo menyentuh kaki Cha Hae-in dan berkata, "Bisa tahan seperti itu sebentar?"
Cahain pun sangat terkejut melihat kakinya yang dipulihkan oleh Jinwoo yang hanya menyentuhnya saja. Jinwoo berkata, "Kau hanya punya satu kesempatan kan? Larilah, lari tanpa rasa penyesalan." Sebelum Jinwoo pergi, Cahain menahannya dan berkata, "Apa kita pernah bertemu sebelumnya?" Jinwoo pun hanya tersenyum dan berkata, "Ayo berlomba. Kalau kau berlari bersamaku dan menang, aku akan memberitahukan segalanya." Cahain berkata, "Opa, kamu anak SMA kan? Aku melihatmu memenangkan semua kualifikasi yang kamu ikuti." Jinwoo berkata, "Kalau begitu, aku anggap jawabanmu itu sebagai menyerah." Cahain tidak menyerah begitu saja dan berkata, "Kalau begitu, babak penyisihan akan berlangsung sebentar lagi. Bagaimana kalau kamu mengatakan yang sebenarnya saat aku memecahkan rekornya?" Jinwoo pun menyetujuinya. Hari-hari pun terus berlalu begitu saja. Sampai akhirnya Jinwoo bertemu lagi dengan Cahain dan mereka akan segera berkencan. Jinwoo pun mencoba berpenampilan yang baik saat kencannya nanti. Kemudian akhirnya Jinwoo sudah siap untuk bertemu Cahain. Dan Cahain pun akhirnya tiba menemui Jinwoo. Cahain menagih janji Jinwoo yang dulu. Jinwoo pun menanyakan, janji apa yang dimaksud? Cahain berkata, "Janji kamu akan mengatakan segalanya kalau aku menang lomba lari." Jinwoo berkata, "Iya, aku ingat." Cahain pun menjawabnya, "Kalau begitu, mari kita taruhan. Siapa yang bisa mencapai titik itu, dia yang menang." Jinwoo pun berkata, "Sebenarnya, apa yang ingin kau ketahui sampai segitunya?" Cahain berkata, "Aku ingin mengetahui semuanya. Apa yang terkadang kamu pikirkan? Atau siapa orang yang ingin kamu temui di universitas itu? Dan apakah kita pernah bertemu sebelum kualifikasi itu?" Jinwoo pun tersenyum dan menyetujuinya. Cahain berkata, "Opa, kalau kamu menyukaiku, jangan bergerak dari tempat ini." Cahain pun langsung berlari menuju titik yang dia sebutkan tadi. Tapi Jinwoo sama sekali tidak bergerak. Tapi para pasukan bayangan malah ngeledek Jinwoo yang kalah karena seorang ciwi. Jinwoo hanya tersenyum dan terus mengingat kenangan manisnya bersama Cahain dulu. Kemudian Cahain sampai di titik tersebut dan berkata, "Yeay, aku menang kan?" Jinwoo pun hanya tersenyum dan memerintahkan pasukan bayangannya untuk menutup mata mereka semua. Dan Jinwoo berjalan menghampiri Cahain. Jinwoo pun langsung mencium Cahain di pelukannya. Akhirnya penantian lama Cahain kejadian ya guys ya. Cemburu Mimin liatnya. Lalu panel berpindah di Realm of Rest atau alam peristirahatan. Di dunia peristirahatan ini terlihat banyak bangunan yang seperti dunia nyata. Dan para shadow hidup di dalam dunia ini. Di alam ini memuat hampir 10 juta tentara. Alam ini sangat luas, hampir tidak memiliki batas. Dan tentara-tentara ini saling membantu dalam latihan. Prajurit shadow juga terhubung dengan tuannya. Dan semakin kuat dia, maka semakin kuat pula shadow miliknya. Dengan kata lain, prajurit ini yang awalnya menginginkan kehancuran, saat ini secara bertahap mempelajari sifat manusia, memahami berbagai emosi manusia, mengisi pikiran mereka dengan pengetahuan baru, merupakan pembelajaran yang menyegarkan untuk mereka. Dan semua shadow yang ada di dalam alam ini sangat menyukai tempat ini, dan sangat berterima kasih pada Jinwoo karena sudah menyiapkan tempat yang sempurna untuk mereka. Dan diceritakan sejak kehidupan Igris yang sebelumnya diberi misi oleh master sebelumnya untuk melawan Jinwoo, yang dimana Igris sendiri tidak tahu harus berbuat apa. Tapi kalau Jinwoo sampai kalah, maka bisa dibilang Igris lah yang membunuh tuannya sendiri di tangannya. Tapi sampai akhirnya
Igris yang dikalahkan oleh Jinwoo. Lalu, Igris dibangkitkan menjadi prajurit bayangan Jinwoo. Pada saat itu, Igris merasa sangat bahagia karena telah dibangkitkan oleh tuan barunya. Sejak saat itu, Igris bersumpah setia pada Jinwoo. Dan hari-hari berlalu sampai akhirnya Belion tiba menghampiri Jinwoo. Dan jelas, hal itu membuat pasukan bayangan semakin bertambah kuat dengan kekuatan pasukan yang Belion miliki. Tapi karena Igris terlalu nyaman berada di sisi Jinwoo, sampai membuatnya hampir melupakan tuannya sebelumnya. Namun Igris mengingat perkataan Jinwoo, kalau melupakan itu adalah sebuah berkah yang jarang dimiliki setiap orang. Jadi, Igris tidak ingin lagi memusingkan hal itu. Dan sampai saat ini, perasaan Igris hanya tertuju dan hanya untuk tuannya seorang, yaitu Jinwoo. Aku, ksatria pedang dari tuanku, salah satu sayap yang memimpin Shadow Army. Akulah ksatria tuanku, pedang bagi tuanku. Pertarungan tuanku adalah pertarunganku juga. Karena tuanku sudah masuk ke dalam peperangan baru. Sepertinya hidupku yang mulia akan terus berlanjut lebih lama. Lalu panel berpindah pada ingatan masa lalu milik ayahnya Jinwoo, yang dimana dia masih mengingat semua kenangan masa lalu di dunia nyatanya. Dan terlihat ayahnya Jinwoo kini sedang berbicara bersama Rulers yang biasa Jinwoo temui. Ayahnya Jinwoo berkata, "Jadi apa keputusan yang diambil anakku itu?" Rulers itu berkata, "Shadow Monarch memilih untuk tinggal di dimensi ini. Menurutnya, setiap menit, setiap detik yang ada di dimensi ini sangat berharga baginya." "Apa kau akan selalu bersembunyi dari Shadow Monarch?" "Tidak, maksudku dari anakmu." Sung Il-hwan berkata, "Benar, karena anak itu tak ingin siapapun mengingat masa lalu." Rulers itu berkata, "Setelah aku pergi dari sini, takkan ada lagi intervensi dari para Rulers. Dengan begitu, urusan di dunia ini sudah berakhir." Jujur, selama ini sangat menyenangkan. Hatiku berdebar menunggu Shadow Monarch untuk melihat seperti apa hasilnya. Para Rulers juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih, bukan hanya kepada Shadow Monarch, namun juga padamu, Sung Il-hwan. "Apa ada yang bisa kami lakukan untukmu?" Sung Il-hwan berkata, "Bisakah kau menghapus ingat masa laluku?" Rulers itu berkata, "Tentu saja itu bisa dilakukan. Tapi, kenapa kau ingin melakukannya?" Sung Il-hwan berkata, "Rasanya sangat sulit untuk pura-pura bodoh dan tidak tahu di hadapan anak dengan persepsi luar biasa seperti itu. Selain itu, aku ingin menjadi ayah biasa yang khawatir dengan anaknya. Bagiku, Jinwoo bukanlah Shadow Monarch, melainkan anakku yang berharga." Rulers itu menyetujuinya dan mengeluarkan sebuah sihir. Dan dia berkata, "Saat kau meninggalkan kafe ini, semua ingatan tentang garis waktu dan dimensi yang dihapus juga akan hilang dari ingatanmu. Meski kau mungkin tak akan mengingat ini, aku doakan kau memiliki masa depan yang tenang." Rulers itu pun pergi. Lalu panel berpindah pada sosok Eugene. Terlihat kehidupan Eugene tidak jauh beda dengan kehidupan sebelumnya, yang dimana dia tetaplah menjadi anak konglomerat yang tidak bahagia. Dan ternyata Eugene kini sedang membahas Cha Hae-in, yang kini sudah terkenal sebagai atlet cantik. Dan ternyata diberitakan kalau Cha Hae-in memiliki pacar. Dan pacar dari Cha Hae-in kini sedang ingin menemui mereka. Yang ternyata orang itu adalah MC ganteng kita. Tapi Eugene yang sekarang tidak mengenali Jinwoo sama sekali. Namun perasaan yang dia rasakan sangat familiar. Bahkan Jinwoo hafal dengan kebiasaan Eugene yang tidak bisa meminum alkohol dan memberi Eugene sebuah soda. Tapi lama-kelamaan Eugene pun terbawa suasana dan baru menyadari
kalau dirinya sangat terlihat akrab dengan Jinwoo, yang seharusnya Yujin adalah orang yang kaku dan tidak mudah bergaul dengan orang baru. Sesaat setelah itu, Jinwoo pun pergi ke kampusnya. Dan tiba-tiba dia bertemu dengan Juhe yang berkuliah di situ juga. Dan Juhe tiba-tiba memanggil Jinwoo dan berkata, "Permisi, apa kita pernah bertemu sebelumnya?" Jinwoo berkata, "Tidak." Juhe pun menjadi malu karena dia tidak sadar dengan perilakunya tadi yang tiba-tiba menanyakan hal itu pada orang asing. Jinwoo pun hanya tersenyum melihat tingkah Juhe. Kemudian panel berpindah di rumah sakit. Terlihat ada seseorang yang sedang terbaring sakit. Dan orang itu berkata pada dokter, meminta bantuannya untuk bangun dari tidurnya. Dokter itu berkata, "Apa yang ada di meja itu, Direktur?" Orang itu berkata, "Seorang pria muda baru saja berkunjung dan memberikan itu padaku. Rasanya aneh sekali. Penjaga di pintu luar tak lengah sedikit pun. Namun, dia bisa meninggalkan botol itu tanpa disadari siapapun. Tapi, apa yang dikatakan pria itu padaku yang lebih tak bisa dipercayai. Di garis waktu yang berbeda, yang kini telah hilang, aku bertarung melawan monster-monster kuat bersama pria muda itu. Dan ia datang untuk memberikan hadiah sebagai tanda terima kasih atas masa lalu itu. Setelah itu, dia menghilang begitu saja seperti cahaya. Seolah dia tidak benar-benar berada di sana sebelumnya." Pria muda itu bilang, "Kalau aku meminum cairan yang ada di botol itu, semua penyakitku akan sembuh dengan seketika." Dokter itu berkata, "Direktur, Anda tidak mungkin percaya dengan hal seperti itu, kan?" Dan ternyata, orang itu adalah Go Gun-hye. Dia berkata, "Aku sudah terlalu lelah dengan sakit ini. Siapa peduli ini palsu atau bukan? Biar kutanya sesuatu padamu. Jika aku tak meminum ini, berapa lama lagi waktu yang kupunya?" Dokter itu hanya terdiam. Dan Go Gun-hye berkata lagi, "Jika sesuatu terjadi padaku setelah aku meminum ini, maka ukirlah ini di batu nisanku." Direktur Go Gun-hye meninggal setelah bertarung dengan gagah berani melawan penyakitnya. Dan Go Gun-hye pun bersiap meminum botol itu. Sampai akhirnya Go Gun-hye berhasil menghabiskan air di botol itu. Setelah meminum itu, Go Gun-hye berniat untuk beristirahat sebentar. Kemudian, dokter itu pergi meninggalkan Go Gun-hye. Dan Go Gun-hye mencoba untuk beristirahat. Tapi, tetap tidak bisa untuk memejamkan matanya. Dan dia merasa tubuhnya sangat hangat, seperti sinar matahari yang dekat padanya. Padahal, saat ini sedang musim dingin. Lalu panel berpindah pada sosok Destruction Monarch, Antares. Tiba-tiba, Antares terbangun dari tidurnya. Yang ternyata, dia kini berada di dalam tubuh manusia. Yang lebih mengherankan lagi, Antares berada di tubuh Sung Jinwoo, seorang hunter rank E. Dengan alasan menjadi hunter, karena harus menyembuhkan ibunya yang sakit. Namun tiba-tiba, ada seseorang yang menelpon dirinya. Orang itu menanyakan keberadaan dirinya saat ini. Karena seharusnya, mereka kini melakukan raids. Tapi Antares yang berada di tubuh Jinwoo belum datang juga. Antares yang merasa dirinya adalah seorang raja dari segala raja, tidak terima diperintahkan oleh seorang yang lemah. Dan dia berkata, "Kau di mana sekarang?" Orang yang ada di telepon itu pun tidak mengerti maksud dari Antares. Dan dia heran, mengapa Jinwoo yang dia kenal tiba-tiba berbicara tidak sopan padanya. Antares pun semakin emosi dan mencoba melacak keberadaan orang itu. Sampai akhirnya, dia berhasil menemukan lokasi orang itu berada. Kemudian, Antares tiba tepat di belakang Ciwi itu dan berkata, "Sekarang, apa aku masih terlambat?" Ciwi itu sangat kaget melihat kehadiran Jinwoo yang tiba-tiba. Antares melanjutkan kembali, "Beritahu aku, apa aku terlambat sekarang?" Ciwi itu dengan ketakutannya menjawab,
Tidak sama sekali. Lalu, Antares dipanggil oleh seseorang. Antares benar-benar tidak terima. Orang-orang memanggilnya dengan tidak hormat. Lalu Antares memesan sebuah kopi. Namun, kopi di sana sudah habis. Antares yang tidak terima penolakan pun langsung merebut kopi yang dipegang orang tersebut. Sambil meminum kopi tersebut, Antares berkata, "Yang kuat akan merampas milik yang lemah. Itulah jalan hidup kami, para monarch." Tapi orang-orang di sekitar merasa aneh dengan sikap Jinwoo hari ini. Tiba-tiba, Juhe datang menghampiri Antares dan berkata, "Jinwoo, kenapa kamu terluka di wajahmu lagi?" Antares berpikir kalau semua manusia sangatlah berisik. Lalu, tiba saat mereka akan memasuki gate yang dipimpin oleh Ketua Song. Tapi Antares merasa curiga dengan gate tersebut, karena dia merasakan ada monarch lain di dalam sana. Dan dia akan memastikannya sendiri ketika di dalam nanti. Akhirnya, mereka semua masuk ke dalam gate. Antares pun langsung membantai semua monster yang ada di sana. Tentu saja, hal itu membuat semua anggota party merasa heran dengan perilaku Jinwoo hari ini. Karena Jinwoo terlihat sangat kuat. Lalu Antares sudah selesai membunuh semua monster di sana dan meminta mereka untuk masuk melewati jalur yang dia pilih. Tapi Ketua Song menghentikan itu dan berkata, "Tunggu, kita butuh voting untuk memutuskan hal seperti itu." Namun, Antares langsung menumbangkan Ketua Song dan memutuskan untuk memasuki gate tersebut lebih dalam. Seluruh anggota party merasa kalau mereka sudah terlalu dalam memasuki gate tersebut. Namun tiba-tiba, ada sebuah dungeon baru di dalam dungeon ini. Antares pun langsung membuka pintu gerbang tersebut. Tapi ketika sudah dibuka olehnya, Antares malah melempar anggota partinya ke dalam dungeon tersebut. Karena Antares ingin mengetahui apa yang akan terjadi ketika mereka masuk ke dalam situ. Ya, kita semua udah tahu ya, ini dungeon ganda. Lalu, Antares menunjukkan patung yang memegang perintah di dungeon tersebut. Namun di saat Antares sedang membaca isi dari ukiran tersebut, tiba-tiba Juhe memegang Antares dan memberitahu kalau ada patung besar yang melihat ke arah mereka. Tapi Antares yang dipenuhi rasa benci sangat tidak suka disentuh oleh manusia. Dan dia lanjut membaca ukiran batu tersebut. Sampai akhirnya mereka dikagetkan dengan datangnya sebuah serangan ke arah mereka. Tapi Antares tidak gentar sedikit pun. Dia pun berkata, "Beraninya kau meremehkanku dengan kekuatan lemah seperti itu?" Antares pun menahan serangan patung tersebut, sampai membuat semua anggotanya terkejut melihat kekuatan Jinwoo. Antares pun berkata, "Inilah yang dinamakan kekuatan." Tapi akibat insiden itu, membuat patung yang lainnya bangkit dan langsung berlari menuju Antares. Namun lagi-lagi, Antares tidak gentar sedikit pun. Bahkan, dia malah menikmati pertarungan itu. Karena menurutnya, patung-patung ini hanyalah sebuah boneka lemah. Sampai akhirnya, Antares berhasil menumbangkan mereka semua dan berkata, "Apa cuma segitu kemampuan kalian? Ini bahkan tak terhitung pemanasan bagiku." Lalu, arsitek menunjukkan dirinya dan berkata, "Bajingan, siapa kau sebenarnya? Semua yang sudah kusiapkan mati-matian berubah menjadi kekacauan." Antares pun langsung menyerangnya dan berkata, "Bacot, aku tak datang kemari untuk bermain-main dengan boneka. Aku ingin bertemu dengan kekuatan sebenarnya di balik semua ini. Tunjukkan dirimu, pengecut." Dan tiba-tiba muncul sosok Shadow di sana dan berkata, "Destruction Monarch, takdir kita berjumpa seperti ini. Di sini, di tempat ini, aku akan mengakhiri hubungan buruk kita." Antares mengatakan, "Itu yang kutunggu. Pertarungan kita takkan berakhir semudah itu." Dan baku hantam segera terjadi. Namun tiba-tiba, Jinwoo terbangun dari tidurnya. Hari-hari pun berlalu begitu cepat. Dan kini, ada rumor
tentang seseorang yang menjadi polisi. Dan dia memiliki julukan Phantom karena dia selalu menangkap kriminal di kasus yang ia punya. Dan bahkan kasus-kasus aneh di masa lalu, tingkat penangkapan subjeknya mencapai 200%. Bahkan banyak rumor yang mengatakan kalau semua kriminal kejam itu menjadi domba penurut di hadapan Phantom. Lalu, kita diperlihatkan ada seorang detektif pemula bernama Lee Seo-hwan. Lalu, seorang atasannya datang menghampiri Lee dan menanyakan apakah Lee orang yang baru bergabung dalam divisi mereka. Lee pun langsung mengiyakan pertanyaan atasannya. Lee bertanya pada atasannya, apakah dirinya akan ditugaskan bersama detektif Sung? Kapten itu berkata, maksudmu Phantom? Kami memberikan julukan itu karena dia datang dan muncul seperti hantu. Tapi entah kenapa, sekarang stasiun polisi lain juga mengenalnya dengan nama itu. Aku yakin kau sudah tahu tentang dirinya kan? Lee pun mengiyakan perkataan kaptennya. Lalu tiba-tiba, sang Phantom datang menghampiri mereka. Phantom pun langsung merangkul Lee karena berniat ingin melatih Lee yang masih baru. Phantom bertanya pada Lee, mengapa kau ingin menjadi polisi? Lee mengatakan, aku ingin menangkap orang jahat. Ternyata, sosok Phantom adalah MC ganteng kita, yang kini sudah menjadi seorang polisi. Jinwoo berkata, itu benar. Itulah yang akan kita lakukan sekarang. Karena itulah aku menjadi polisi. Jinwoo pun langsung mengajak Lee untuk pergi melakukan tugasnya. Sepulangnya mereka bertugas, ternyata Lee sudah tidak sadarkan diri. Dan terlihat Jinwoo yang sedang bekerja. Lalu tiba-tiba ada seorang detektif wanita yang sedang menginterogasi seseorang. Detektif itu sedang menanyakan perihal kasus seorang wanita yang mati. Tapi pria itu mengatakan kalau wanita itu mati karena bunuh diri, bukan karena dibunuh olehnya. Detektif itu tetap kekeh kalau sang korban tidak bunuh diri, karena melihat isi pesan dari sang korban pada pria itu yang tidak menunjukkan kalau dirinya akan melakukan bunuh diri. Tapi pria itu tetap mengatakan kalau wanita itu memang bunuh diri. Namun tiba-tiba Jinwoo datang menghampiri mereka dan berkata, apa kau tak keberatan kalau aku melihat kasusnya? Jinwoo pun melihat detail kasus tersebut. Diketahui kalau wanita itu ditemukan tewas di bathtub dengan luka robekan yang besar di pergelangan tangan. Dan pisau yang digunakan untuk memotong tangannya ditemukan di samping bathtub. Lalu sidik jari yang ada di pisau tersebut hanya sidik jarinya saja. Jinwoo pun berkata, aku tak melihat hal yang aneh. Namun, aku akan memastikannya sendiri di TKP. Singkat cerita, tibalah Jinwoo di TKP korban mati tersebut. Jinwoo pun melihat isi TKP di sana dan memerhatikan seluruhnya. Jinwoo mencari mayatnya, tapi yang ada hanyalah sisa darahnya saja. Dan Jinwoo berkata, "Arise." Kemudian muncul sosok bayangan Ciwi yang berhasil dibangkitkan oleh Jinwoo. Jinwoo pun berkata, "Jangan takut. Saat ini kau telah dilepaskan oleh pembebasan hidup dan rasa sakit. Apa kau benar sengaja bunuh diri?" Ciwi itu membenarkan pertanyaan Jinwoo. Jinwoo pun bertanya alasan dirinya bunuh diri. Ciwi itu berkata, "Aku..." Lalu panel berpindah pada sosok pria tua. Ternyata Jinwoo sedang menghampiri pria ini karena melakukan sedikit interogasi di pria tersebut. Yang ternyata pria ini adalah ayah dari wanita yang bunuh diri tadi. Pria itu berkata, "Apa hasil penyidikannya sudah keluar? Bagaimana putriku mati?"
Jinwoo berkata, masih belum terdapat bukti jelas. Namun, aku punya beberapa pertanyaan mengenai putrimu. Jinwoo pun mengajak pria itu untuk ikut bersamanya. Lalu, tiba di suatu tempat untuk membahas kasus ini. Kemudian Jinwoo berkata, murid seperti apa Nona Seiji ini di sekolahnya? Wanita itu bernama Jinyi. Jinwoo melanjutkan perkataannya. Apa kau pernah mengetahui dia memiliki musuh atau orang yang dendam padanya? Pria itu berkata, tidak. Dia bukanlah tipe anak yang akan melakukan sesuatu yang akan membuat orang lain membencinya. Dia adalah anak yang baik dan polos. Maaf, detektif. Aku masih belum percaya kalau putriku meninggalkanku seperti ini. Jinwoo yang melihat pria itu nangis pun berkata, kau pasti sangat menyayangi putrimu. Pria itu berkata, tentu saja. Aku yakin kau sudah tahu ini. Tapi, Jinny bukanlah anak kandungku. Karena itulah, aku merawat dan menyayanginya seperti anak kandungku sendiri. Tidak, bahkan lebih dari itu. Kalau saja dia bilang padaku, kalau dia depresi dan terluka, dan dia tak tahan lagi dengan hidupnya. Belum selesai pria itu berbicara, tiba-tiba Jinwoo memotong pembicaraannya dan berkata, saat kami melakukan penyidikan pada barang pribadi anakmu, kami menemukan beberapa file rekaman suara. Mari kita dengarkan dulu. Dan mereka pun mendengar rekaman tersebut. Lalu Jinwoo berkata, bukti tersebut adalah bagaimana siksaan dan penganiayaan kejam yang dia terima sejak kecil dari ayah angkatnya. Meski akhirnya dia berhasil kabur dengan pindah ke wilayah lain. Setelah ayahnya menghubunginya setelah sekian lama dan mengatakan, aku ingin bertemu denganmu. Sayangnya, dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Pria itu pun berkata, apa alasanmu untuk memutar itu di depanku? Jika tujuanmu adalah menangkapku, maka harusnya kau membawa beberapa petugas lainnya dan juga borgol. Lalu Jinwoo berkata, ada dua pilihan yang bisa kau ambil. Yang pertama, mengakui semua perbuatanmu dan menceritakan di kantor polisi. Dan yang kedua, daripada mengakui kejahatanmu, kau bisa membayar dengan harga yang pas. Pria itu berkata, berapa yang harus aku bayar? Lalu Jinwoo tersenyum dan berkata, itu sudah cukup. Dengar, sebenarnya tempat di mana kau duduk sekarang bukan lagi berada di dunia yang kau tinggal, tapi di dimensi lain yang aku buat dengan menirukan dunia tersebut. Ini adalah dunia kematian yang tak akan bisa dimasuki atau keluar dari sini tanpa izin dari masternya. The World of Eternal Repose. Itulah nama penjara yang akan menampungmu mulai sekarang. Pria itu dengan ketakutannya berkata, maaf detektif, apa maksudmu? Jinwoo berkata, pikirkan baik-baik. Apa kau ingat bagaimana kau sampai di sini? Pria itu menyadari kalau kini dirinya hanya berdua di tempat yang seharusnya ramai. Bahkan saat ini seharusnya masih siang. Dia pun berkata, siapa kau? Ini mimpi kan? Di saat pria itu ingin melarikan diri, tiba-tiba dia dikejar oleh prajurit bayangan dan langsung dihajar oleh prajurit bayangan tersebut. Dan ternyata bayangan tersebut adalah Jinyi, Ciwi yang bunuh diri tadi. Dia pun berkata, terima kasih Monarch. Jinwoo pun berkata, apa ada yang ingin kau katakan lagi? Ciwi itu mengatakan, kalau begitu, apa tak masalah kalau aku meminta sedikit bantuan? Lalu panel berpindah di kantor polisi. Terlihat, detektif wanita yang mengurus kasus Jinyi diberi sebuah kotak oleh Jinwoo. Jinwoo memberikan kotak tersebut atas permintaan dari Jinyi. Jinwoo pun berkata, kalau kemungkinan fakta pembunuhan dalam kasus ini sangatlah kecil. Karena itu, kemungkinan penyidikannya akan berakhir tak lama lagi. Ciwi itu berkata,
Apa tak ada kemungkinan sedikit pun ini disebabkan oleh orang lain? Tidak, 1% pun. Kalau begitu, Jinny, dia pun mencoba membuka kotak tersebut. Ciwi itu pun berterima kasih pada Jinwoo. Jinwoo pun sedikit lega karena pesan dari Jinny dapat tersampaikan pada temannya itu. Yang ternyata kotak tersebut berisikan hadiah ulang tahun detektif itu. Lalu panel berpindah pada sosok Eugene. Eugene berkata, "Hyung Nim, kali ini aku benar-benar melamar Nona Jin Ah." Jinwoo pun terkejut mendengar perkataan Eugene. Dan Eugene melanjutkan kembali perkataannya. "Hyung Nim, kali ini aku benar-benar serius. Aku akan mengungkapkan perasaanku padanya hari ini. Tapi, apa kau pikir dia akan menyukai cincin ini?" Jinwoo pun kebingungan menghadapi Eugene. Eugene berkata, kalau dirinya sudah menyiapkan banyak hadiah untuk berjaga-jaga kalau tiba-tiba Jin Ah tidak menyukai hadiah darinya. Dan Eugene berniat akan membangun sebuah rumah sakit di bangunan baru yang berada dekat dengan perusahaannya. Tapi Eugene menunggu Jin Ah untuk menyelesaikan kuliah kedokterannya dulu. Jinwoo dengan kagetnya berkata, "Tunggu dulu, bukankah biaya pembangunan itu sekitar 30 miliar won?" Eugene pun kaget mendengar itu dan berkata, "Hyung Nim, bagaimana kau tahu hal itu?" Jinwoo tersenyum dan berkata, "Eugene, tak perlu banyak hadiah untuk menunjukkan perasaanmu yang sebenarnya. Kau pria baik, lakukan saja semampumu." Eugene yang mendengar itu langsung terharu dan berkata, "Bolehkah aku memelukmu sekali ini saja, Hyung Nim?" Kemudian, Jinwoo pun pulang ke rumah dan berkata, "Papa pulang." Kepulangan Jinwoo disambut dengan anaknya yang ceria. Jinwoo di sini sudah menikah dengan Cha Hae-in dan memiliki seorang anak. Cha Hae-in mengatakan, "Kenapa kamu pergi minum? Padahal kamu tidak pernah mabuk." Jinwoo berkata, "Eugene ingin membicarakan hal yang penting. Jadi, aku bertemu dengannya sebentar." Cha Hae-in berkata, "Jadi, apa dia sudah membulatkan tekadnya?" Jinwoo menjawabnya, "Iya, kita lihat saja nanti." Tapi kenapa Suho masih bangun jam segini? Diketahui bahwa anak dari Jinwoo bernama Suho. Namun di saat mereka membahas anaknya, tiba-tiba Igris dan Belion sedang berselisih. Belion berkata, "Apa maksudmu? Kita tidak bisa mengajarkan Tuan Muda Suho jalan berpedang. Apa kau pikir pendapatmu itu masuk akal, Igris?" Igris menjawabnya, "Kecerdasan akademis adalah barometer dari kemampuan dan kapabilitas di dunia ini, Belion." Jinwoo pun berusaha menengahi mereka dan berkata, "Kalian berdua, terserah dia mau jadi apa. Dan sekarang bukan waktunya memikirkan hal itu, karena anak ini masih belajar berjalan." Cha Hae-in pun berkata, "Kalau begitu, bagaimana kalau papanya pulang cepat sampai anaknya bisa jalan?" Lalu panel berpindah di kantor polisi. Terlihat Jinwoo kini sedang menghadap ke atasannya dan berkata, "Apa kau memanggilku ketua?" Orang itu berkata, "Aku dengar kalau kau masih ikut campur dalam investigasi penyidik lain. Aku sudah bilang padamu, jangan terlalu berlebihan dan membuat penyidik lain membencimu, Hunter Sung." Ternyata orang itu adalah Jin Chul yang kini sudah terlihat menua. Jinwoo berkata, kalau dirinya bukan lagi seorang hunter. Tapi Jin Chul berkata, walau Jinwoo bukan lagi seorang hunter, tapi dirinya lebih enak memanggil Jinwoo dengan sebutan hunter. Lalu Jin Chul bertanya pada Jinwoo, "Apa kau sudah dengar wali as dari korban bunuh diri? Ayah tirinya menghilang beberapa hari yang lalu." Jinwoo menjawabnya, "Tidak, aku tak tahu banyak hal tentang itu." Jin Chul melanjutkan kembali. Dan anehnya, seluruh CCTV di area terakhir dia terlihat berhenti dengan serentak.
Jinwoo pun berkata, "Wah, kebetulan sekali." Jinjul berkata, "Apapun yang kau lakukan, aku akan mempercayai keputusanmu. Tapi, aku tak memanggilmu kemari karena itu." Jinjul pun memberikan sesuatu pada Jinwoo. Jinwoo pun langsung melihat kertas tersebut dan bertanya, "Apa ini?" Jinjul memberitahu kalau Presiden Asosiasi Gogunhe sedang dalam kondisi kritis. Lalu panel berpindah di rumah sakit. Terlihat Gogunhe yang terbaring lemah dalam masa kritisnya. Tiba-tiba Jinwoo datang ke tempat Gogunhe terbaring sakit itu. Lalu Gogunhe menyadari kalau ada seseorang yang datang di tempatnya. Dan dia pun membuka matanya, lalu mencoba membuka alat bantuan pernapasannya. Dan dia berkata, "Senang melihatmu lagi. Akhirnya kau kembali, pria muda. Sebenarnya, aku sudah mencarimu sejak lama." Lalu Jinwoo berkata, "Kalau kau ingin penyakitmu ini disembuhkan." Belum selesai Jinwoo berbicara, tiba-tiba Gogunhe berkata, "Aku sudah hidup begitu lama. Aku sudah menyelesaikan apa yang harus kulakukan selama 10 tahun yang kau berikan padaku. Itu sudah cukup bagiku. Sebenarnya, aku punya permintaan untukmu." Gogunhe meminta Jinwoo untuk memperlihatkan dunia yang Jinwoo pernah katakan pada dirinya. Dunia tempat Jinwoo dan Gogunhe bertarung bersama. Lalu Jinwoo berkata, "Itu mungkin akan menjadi ingatan yang tak ingin kau ingat." Gogunhe berkata, "Itu tak masalah. Aku hanya ingin mendapat kembali ingatan yang hilang dariku." Kemudian, dengan berat hati, Jinwoo mau gak mau jadi menuruti perintah Gogunhe dan langsung menyentuh tangan Gogunhe untuk memperlihatkan dunia yang sebenarnya. Dan benar saja, kita diperlihatkan kilas balik dunia yang sesungguhnya, di mana Gogunhe saat masih menjadi presiden Asosiasi Hunter Korea. Gogunhe terus melihat kilas balik dunia yang sebenarnya, sampai membuatnya lemas karena fakta dunia yang sesungguhnya baru saja dia ketahui. Sampai akhirnya Gogunhe melihat dirinya yang sudah mati di dunia itu. Dan akhirnya Gogunhe tak kuat lagi menahan tangisnya, dan dia berkata, "Hunter, siapa sangka aku bisa bersama lagi dengan pahlawan muda sepertimu." Tapi Gogunhe tidak menyesali fakta yang telah dia lihat, karena dia merasa senang di akhir hayatnya bisa mengetahui fakta dunia yang sebenarnya. Sampai akhirnya Gogunhe pun meninggal dunia. Lalu Jinwoo mengusapkan air matanya dan berkata, "Selamat jalan. Kau juga merupakan pahlawan yang telah banyak berkorban untuk kepentingan orang lain." Singkat cerita, Jinwoo berjalan sendirian di taman. Lalu Cha-hain menelponnya dan memberitahu kalau Suho sedang terbang mengelilingi rumah. Jinwoo pun kaget, tapi tidak terlalu kaget, karena sudah sewajarnya anaknya bisa melakukan itu, karena kekuatan Jinwoo sendiri. Lalu Jinwoo pun akan pulang sesegera mungkin. Lalu panel berpindah pada kilas balik Beru dilahirkan. Terlihat bahwa Beru merasa sebagai makhluk terkuat di dunia, sampai akhirnya bertemu dengan Jinwoo yang tidak takut sama sekali saat berhadapan dengan dirinya. Dan ternyata Beru sudah lama tidak merasakan hal seperti itu, di mana tidak ada satupun manusia yang tidak takut ketika melihat dirinya. Berbeda dengan Suho yang sangat berani melihat Beru, sama seperti ayahnya yang tidak takut sama sekali menghadapi Beru. Lalu Beru bercerita pada Igris, mengapa monark semuda selalu mencari dirinya. Igris berkata, semut yang ukurannya lebih besar dari manusia, yang bisa berjalan dan terbang. Bocah macam apa yang takkan menyukai hal seperti itu? Beru jadi berpikir, jadi monark muda menyukaiku karena aku besar dan bisa berbicara dan terbang. Lalu panel berpindah pada alam peristirahatan, di mana Beru datang ke sana dan ingin mengubah rencananya. Terlihat kalau di alam peristirahatan mereka telah membuat monumen Jinwoo yang sangat besar. Ternyata Beru ingin merubah rencana perubahan monumen tersebut.
Prajurit bayangan itu kaget mendengar mengapa Beru ingin mengubah monumen tersebut. Padahal dia sendiri yang meminta untuk membangun monumen tersebut. Lalu Beru menjelaskan rencananya. Dan bayangan tersebut menyetujui rencana Beru. Tapi dia memerlukan sedikit bantuan dari klan iblis. Karena menurutnya, saat ini masih kurang anggota untuk membangun itu. Beru pun menyetujuinya, dan Beru pun pergi. Lalu panel berpindah pada rumah seseorang. Dan ternyata, rumah itu sudah diincar sekelompok penjahat yang ingin merampok rumah itu. Dan mereka pun memulai perampokannya. Tapi belum sempat masuk ke rumah itu, tiba-tiba ada prajurit bayangan yang langsung menghadang mereka. Ternyata itu adalah Beru. Beru berkata, "Diam, Monarch muda baru saja ingin tidur. Dia tidak boleh diganggu sekarang." Dan Beru langsung menghajar para perampok itu. Lalu panel kembali di alam peristirahatan. Terlihat sudah banyak pasukan iblis berada di sana. Dan ternyata Beru meminta mereka untuk membangun monumen Monarch muda Suho yang digendong oleh Jinwoo. Dan para prajurit bayangan pun sangat senang melihat monumen tersebut. Lalu panel berpindah pada Cha-Hain. Terlihat Cha-Hain baru saja diperlihatkan sebuah gambar milik Suho oleh gurunya. Cha-Hain menanyakan, apa yang salah dengan gambar ini? Gurunya berkata, wali kelasnya Suho menyuruh semua murid untuk menggambar teman mereka di buku gambar. Ternyata, gambar yang Suho gambar adalah sosok semut. Dan bukan hanya itu, ternyata ada lagi gambar prajurit bayangan lainnya. Dan saat Suho diminta menggambar seperti apa keluarganya, ternyata Suho menggambar keluarganya bersama dengan pasukan bayangan. Lalu, di halaman terakhir adalah hal yang paling janggal. Dan itu juga alasan ibu guru memanggil Cha-Hain ke sini. Yang ternyata Suho menggambar seisi rumahnya dengan keluarganya serta banyak sekali shadow di sekelilingnya. Lalu wali kelasnya bertanya pada Suho, mengapa dia menggambar bawah rumahnya seperti itu? Suho mengatakan kalau keluarga, teman, dan ayah besarnya ada di sana. Tapi ibu guru mengira kalau Suho hanya berimajinasi layaknya seorang anak-anak. Lalu panel berpindah pada kantor kepolisian. Terlihat semua rekan Jinwoo memberikan Jinwoo selamat karena telah naik jabatan. Lalu Lee bertanya, kenapa kau menerima promosi kenaikan jabatan kali ini? Kau sudah menolak mereka dari dulu. Jinwoo berkata, aku sudah kehabisan alasan untuk menolak mereka. Lalu, sepulangnya Jinwoo dari kantornya, Jinwoo pun langsung disambut oleh Cha-Hain dengan gambar milik Suho. Jinwoo malah berkata, waduh, kurasa tak ada anak 5 tahun yang bisa menggambar semut sebagus ini. Siapa sangka, anak kita berbakat dalam seni. Cha-Hain makin kesal mendengar jawaban Jinwoo dan berkata, ini bukan waktunya menertawakan itu. Lihatlah halaman terakhirnya. Suho bilang, kalau ada ayah besar di ruang bawah tanah kegelapan. Apa maksudnya? Kenapa kamu tertawa? Jinwoo berkata, tidak ada. Aku hanya teringat sesuatu yang lucu. Cha-Hain berkata, anak-anak lain juga nampaknya takut dengan Suho. Mereka jadi pucat, cuma karena didekati oleh Suho. Meski dia tak pernah membuli atau membentak mereka. Jinwoo jadi berpikir, mungkin karena anak-anak punya indera yang lebih peka dibanding orang dewasa. Mereka mungkin merasakan kekuatan Monarch dalam diri Suho. Dan mungkin akan sulit bagi Suho untuk menjalani kehidupan normal. Dan Jinwoo akan menyegel kekuatan Suho hingga mencapai usia di mana dia bisa mengendalikan kekuatannya. Lalu Jinwoo memberikan gambar milik Suho pada Beru. Beru pun terharu karena Suho telah menggambar dirinya. Sambil menangis, Beru berkata, Rajaku, bolehkah saya mengucapkan perpisahan pada Monarch muda? Jinwoo pun mengiyakan permintaan Beru. Lalu, Beru bergegas menuju kamar Suho. Beru berkata, Monarch muda, saya ingin mengucapkan selamat tinggal.
mewakili seluruh Shadow Army. Sebuah kehormatan pernah melayani Anda, Monarch muda. Hingga kita bertemu lagi, saya akan selalu mendoakan keselamatan dan kesehatan Anda. Dan suara dari seluruh pasukan bayangan juga mendoakan untuk Monarch muda, Suho. Lalu, Jinwoo akhirnya memegang kepala Suho dan berkata, "Mimpilah yang indah." Hari-hari berlalu begitu cepatnya. Sampai akhirnya, Suho sudah tumbuh besar dan menjadi seorang pelajar. Tapi seperti biasa, di setiap sekolah pasti ada tukang bully. Dan di sini, pembuli itu bernama Lee Yunchul. Dan Yunchul di sini sedang mencari anggota baru untuk memperkuat kelompoknya agar bisa menguasai sekolah. Lalu, Yunchul mencoba merekrut anggota yang bernama Josung. Dan akhirnya, Josung berteman dengan Yunchul. Tapi di sini, Yunchul sedang mengincar sosok murid yang sangat dia tidak sukai. Dan murid itu melihat balik ke arah Yunchul. Yunchul pun kesal karena menurutnya Suho baru saja meremehkan dirinya. Tapi Josung mengingatkan Yunchul untuk tidak membuat masalah dengannya. Tapi Yunchul tidak terima diperingatkan seperti itu. Yunchul berkata, "Oi Josung, apa kau cari mati?" Sesaat setelah itu, terlihat Josung baru saja dibuli oleh Yunchul. Yunchul berkata, "Memangnya apa yang kau takutkan dari orang itu?" Josung berkata, "Dia orang terkuat di SMP kami. Kami semua bahkan tidak bisa menyentuhnya. Aku sengaja masuk ke sini untuk jaga-jaga kalau terjadi sesuatu." Yunchul semakin tidak terima mendengar jawaban dari Josung dan langsung menghajar Josung kembali. Dan Yunchul berkata, "Apa kau sedang mempermainkanku? Jika memang ada orang sekuat itu, tak mungkin aku tidak mendengar rumor tentangnya." Kemudian, tiba-tiba ada seseorang yang datang dan berkata, "Josung, mari lakukan seperti yang kita lakukan di SMP. Kalau sudah seperti itu namanya pertahanan diri kan?" Josung pun mengiyakannya. Lalu tiba-tiba, serangan datang ke arah mereka dan berhasil menumbangkan satu persatu dari mereka. Dan Yunchul mencoba memberi perlawanan. Namun semua perlawanan itu tidak ada artinya bagi Suho. Sampai akhirnya, Suho berhasil menumbangkan mereka semua. Setelah selesai menumbangkan mereka semua, Suho berkata pada Josung, "Kalau sudah begini, mulai sekarang aku juga akan mengandalkanmu, Josung." Josung pun hanya menyetujuinya. Sesaat setelah itu, Suho pun merasa sangat bosan dengan kehidupannya yang biasa-biasa saja. Sampai akhirnya, Suho mencoba membuka pintu kelasnya. Namun tiba-tiba, muncul sebuah gate di depannya. Suho pun bingung harus berbuat apa di hadapan gate itu. Lalu Suho berpikir, apa yang akan ayahnya lakukan apabila ada di situasi seperti ini. Sampai akhirnya, Suho memutuskan untuk memasuki gate tersebut. Sesampainya Suho di dalam gate itu, Suho sangat kebingungan karena di dalam gate itu adalah tempat yang asing bagi dirinya. Dan gate itu pun menghilang setelah Suho memasukinya. Suho pun memutuskan untuk lanjut menelusuri tempat ini. Dan dia berjalan. Tapi, dia diperlihatkan banyak sekali senjata yang seperti ada di sebuah game. Suho jadi berpikir kalau dirinya diperintah untuk memilih senjata yang ada di sana. Sampai akhirnya, Suho menemukan senjata yang menurutnya menarik. Dan senjata itu adalah sebuah gauntlet. Lalu Suho terus berjalan maju. Sampai akhirnya, dia diserang oleh seorang monster. Beruntungnya, Suho dapat menangkis serangan monster itu. Suho pun balik menyerang monster itu dan berhasil menumbangkan monster itu. Lalu muncul sebuah notif yang berisikan level Anda naik, sama seperti sistem milik Jinwoo dulu. Baru selesai mengalahkan satu monster, ternyata muncul lagi banyak monster di hadapannya. Mau gak mau,
Suho harus menghadapi mereka semua dan berhasil menumbangkan mereka semua sampai levelnya terus bertambah. Namun monster di sana tidak ada habisnya. Sampai akhirnya Suho mencapai level 19. Suho menyadari semakin levelnya bertambah, maka dirinya akan semakin kuat dan dapat lebih mudah mengalahkan monster-monster itu. Sampai akhirnya Suho menemukan sebuah gerbang besar. Suho pun langsung membuka gerbang tersebut. Ternyata Igris telah menunggu Suho di sana. Igris pun langsung bangkit dari singgasana itu dan langsung melesatkan serangan pada Suho. Suho pun tak dapat menghindari serangan tersebut. Sampai akhirnya Suho terlempar di titik awal dia memasuki gate ini tanpa luka sedikit pun. Tapi Suho merasa heran dengan api putih yang awal menyala semua. Kini api putihnya mati satu. Suho pun kembali maju dan ingin melawan Igris kembali. Namun Suho terpental kembali dan api putihnya kembali mati. Dan kini api putih yang mati menjadi dua. Sampai akhirnya Suho memikirkan sesuatu, dan Suho langsung menggunakan semua equip senjata yang ada di sana dan mencoba maju kembali melawan monster di sana. Dan benar saja, Suho dapat dengan mudah mengalahkan para monster kroco di sana. Suho pun terus menumbangkan mereka semua sampai levelnya terus bertambah. Akhirnya muncul notif yang berisikan, Anda telah mencapai level yang diperlukan untuk menjadi player. Suho pun bingung maksud dari notif tersebut. Dan muncul notif quest dan meminta Suho untuk memilih pilihan terima atau tolak quest tersebut. Suho pun menerima quest tersebut. Dan akhirnya quest itu dimulai, di mana quest itu berisikan waktu. Suho pun berkata, kalau ada timer, aku bisa sedikit menggila. Akhirnya Suho memulai serangan dahsyatnya ke arah para monster di sana. Tapi para monster terus balik menyerang Suho. Beruntungnya Suho dapat menahan serangan api tersebut menggunakan tameng yang dia bawa. Namun tak berhenti di sana saja. Para monster pun langsung membangkitkan monster raksasa. Lalu Suho pun membuang tamengnya, berniat langsung melesatkan serangan ke arah monster raksasa tersebut. Dan benar saja, Suho langsung menghujani serangan pada monster tersebut. Akhirnya Suho berhasil menumbangkan monster tersebut. Kemudian Suho pun merasa tidak membutuhkan item yang memperlambat dirinya, dan langsung membuang beberapa item yang menurutnya tidak berguna itu. Dan akhirnya Suho menggunakan panah untuk melesatkan serangan berikutnya pada monster-monster di sana. Sampai akhirnya Suho hanya menggunakan sarung tangan yang pertama dia gunakan. Setelah berhasil mengalahkan banyak monster di sana, tiba-tiba muncul sebuah notif yang berisikan, Anda bisa naik ke kelas yang lebih tinggi karena jumlah advancement point yang Anda dapatkan. Kelas yang cocok akan diberikan kepada player berdasarkan pencapaian dari player. Sampai akhirnya Suho mendapatkan sebuah kelas, yaitu Fighters. Karena jumlah advancement point yang Suho peroleh sudah melewati batas pencapaian, maka Suho langsung naik kelas yang lebih tinggi dari Fighters menjadi Soul Striker. Tapi Suho masih merasa belum cukup kuat untuk mengalahkan Igris. Suho pun terus menaikkan levelnya di sana, sampai Suho merasa sudah cukup kuat untuk menghadapi Igris. Dan akhirnya saat itu pun tiba. Suho langsung menghampiri Igris berada. Suho pun berkata, "Apa kau sudah menungguku lama? Sekarang giliranku." Diketahui level Suho kini sudah mencapai level 70. Dan akhirnya Igris dan Suho pun saling berhadapan. Igris pun langsung melesatkan serangan ke arah Suho. Beruntungnya Suho masih dapat menghindari serangan Igris. Tapi Suho tidak hanya menghindari serangan Igris saja,
Suho pun balik menyerang Igris. Namun, serangan di antara mereka masih sama-sama belum mengenai satu sama lain. Tapi akhirnya, serangan Igris berhasil mengenai Suho. Namun, Suho masih belum tumbang. Dan Suho terus berusaha mencari titik lemah Igris. Lalu di saat Suho dapat celah menyerang, Suho pun langsung menyerang Igris. Namun, Igris dapat membaca semua gerakan Suho. Sampai akhirnya, Suho menyadari kalau tingkat kekuatan Igris dengan dirinya masih sangat jauh. Tapi, Suho terpikirkan dengan stats yang diberikan sistem padanya dari level 1 sampai saat ini. Maka, bila Suho naikkan semua statsnya, Suho akan setara dengan level 110. Kemudian, Suho langsung melesatkan serangannya pada Igris. Sampai akhirnya, Igris pun dapat ditumbangkan. Igris berkata, potensi yang luar biasa, dilahirkan dari Monarch dan mantan Ranker S di masa lalu, membuatnya memiliki kekuatan dan bakat yang luar biasa. Bisa mengeluarkan kekuatan sebanyak ini tanpa tahu cara menggunakan kekuatannya dengan sempurna. Monarch muda, saya telah kalah. Suho pun dengan senangnya berteriak, aku menang. Akhirnya aku menang. Di saat Suho sedang senang dengan kemenangannya, tiba-tiba muncul sebuah gate di dekatnya. Suho pun berpikir kalau gate itu adalah pintu keluar dungeon tersebut. Tanpa pikir panjang, Suho langsung memasuki gate tersebut. Namun ternyata gate tersebut keluar dari dungeon, melainkan gate yang mengarah ke kastil iblis. Suho pun langsung disambut dengan penjaga gate tersebut. Suho pun langsung melewati mereka. Dan kini, Suho memasuki gerbang kastil iblis. Dan Suho langsung disambut oleh ratusan iblis yang berada di sana. Tapi dengan mudahnya, Suho dapat mengalahkan para iblis ini. Sampai lantai demi lantai, dia lalui tanpa kendala sedikit pun. Bahkan sampai di lantai 50 pun, Suho masih tidak merasa kesulitan sama sekali. Sampai akhirnya, Suho mencapai lantai 100. Suho berharap di lantai 100 ini, dia dapat menemukan lawan yang layak. Tapi ternyata, penunggu lantai 100 adalah Esil. Suho pun langsung melesatkan serangan ke arah Esil. Sebelum Suho sampai, Esil menghentikan Suho dan berkata, tuh, bahkan sang Monarch punya banyak masalah saat mendaki ke tempat ini. Tapi siapa sangka, Monarch muda bisa mendaki sejauh ini dengan mudah tanpa bantuan siapapun. Anda bahkan tak bisa sampai sejauh ini waktu itu. Suho pun bertanya, waktu itu. Esil langsung memotong topik tersebut dan berkata, saya adalah putri dari Demon Rank, dari klan Radiru. Esil, selamat datang di tahap terakhir. Suho berkata, hanya sampai sini? Esil menjawab, benar, semuanya berakhir di sini. Sebenarnya, dulu ada tahap yang dinamakan Demon King. Tapi itu sudah dihapus saat klan kami menjadi rank 1. Esil pun mengundang Suho untuk melakukan perjamuan upacara penyambutan Suho. Tapi Suho melihat sebuah gate di sana. Dan dia bertanya, kau bilang disinilah akhirnya. Tapi apa yang ada di sana? Esil berkata, itu adalah gate yang menuju dimensi lain, bukan menuju Demon Castle. Akhirnya, Suho mengetahui apa yang dimaksud dengan gate. Sesaat setelah itu, Suho berniat langsung pergi dari sana. Tapi, Esil mencoba menahannya dan berkata, apa kau ingin pergi? Tapi bagaimana dengan perjamuannya? Suho berkata, aku masih belum cukup umur untuk meminum alkohol. Mari lakukan beberapa tahun lagi. Sontak hal itu mengingatkannya pada sosok Jinwoo yang berkata sama seperti Suho. Lalu Suho berkata,
Kau bilang kalau kau adalah Esil dari klan Radiru kan? Aku akan mengingatnya. Sampai jumpa. Esil pun langsung salting karena Suho mirip sekali dengan Jinwoo. Lalu Suho pun memasuki gate tersebut dan berharap kalau gate ini adalah jalan keluar untuk pulang. Namun ternyata lagi-lagi Suho harus menghadapi ratusan monster semut. Akhirnya Suho pun harus bertarung kembali melawan monster. Tapi Suho merasa senang karena levelnya bisa terus bertambah. Setelah mengalahkan banyak monster semut, Suho pun berjalan menuju suatu tempat. Sampai akhirnya Suho berhadapan dengan Beru. Tapi Suho menyadari kalau Beru sedang menangkis. Dan Beru langsung melesatkan serangan ke arah Suho. Namun Suho masih berhasil menghindari serangan tersebut. Suho pun balik menyerang Beru dan berhasil mengenai Beru. Tapi Beru langsung menyembuhkan dirinya. Dan Beru balik menyerang Suho kembali. Tapi Suho sangat heran mengapa monster yang dia hadapi ini terus-terusan menangis. Kemudian Suho berhasil mengalahkan Beru. Tapi Suho menyadari kalau monster semut tersebut menyerang dengan tidak serius dan terus-menerus menahan diri dan membiarkan celahnya terbuka. Tapi berkat hal itu, Suho jadi berhasil mengalahkan monster semut tersebut. Namun Suho kini sudah merasa sangat kelelahan. Di saat Suho ingin beristirahat, tiba-tiba muncul sebuah gate lagi di hadapannya. Suho yang berpikir levelnya takkan naik lagi, sudah lelah dan ingin pulang. Karena level Suho kini sudah mencapai level 99. Suho pun memasuki gate tersebut. Yang ternyata sudah banyak monster raksasa menunggu Suho. Bahkan ada monster naga juga di sana. Suho yang merasa sudah lelah pun langsung melesatkan serangannya agar cepat selesai melawan monster-monster di sana. Setelah mengalahkan banyak monster, Suho tetap berada di level 99. Tapi Suho tetap terus menumbangkan mereka satu persatu. Sampai akhirnya Suho berhasil mengalahkan mereka semua. Dan kini muncul sosok raksasa yang sangat besar di hadapannya. Dan muncul pasukan bayangan yang seperti bos di sana. Dia berkata, hanya para bos yang diperbolehkan untuk ikut serta dalam permainan ini. Jika aku diizinkan sekarang untuk ikut serta dalam wujud seperti ini, artinya aku sudah dianggap makhluk yang hebat oleh tuanku. Meskipun kau adalah tuan muda, bisakah kau menahan kekuatan penuhku? Suho pun langsung menghajar monster bayangan tersebut. Setelah mengalahkan monster tersebut, Suho merasa terdorong oleh gaya yang sangat kuat. Dan terlihat sudah ada tas yang memberikan sihir pada Suho. Tapi Suho di sini menyadari kalau setiap monster yang dia kalahkan semuanya terlihat seperti sebuah bayangan. Yang artinya setiap musuh dengan bentuk seperti itu adalah bos dari tahap tersebut. Suho pun kini tidak bisa bergerak sama sekali. Tapi tiba-tiba muncul 3 monster bayangan lagi. Suho jadi merasa kalau dugaannya itu salah. Dan para pasukan naga pun langsung melesatkan serangan ke arah Suho. Namun tiba-tiba serangan balik ke arah naga-naga tersebut pun datang. Yang ternyata Suho berhasil bangkit kembali dan langsung menyerang para naga tersebut. Suho pun melakukan aksinya kembali dengan menumbangkan para monster di sana. Dan Suho berencana untuk mengalahkan monster yang menurutnya paling merepotkan, yaitu Tas. Tapi Tas sudah menyiapkan sebuah sihir ledakan yang sangat besar. Tas pun langsung melesatkan serangan tersebut. Namun ternyata bukan diarahkan pada Suho,
melainkan ke arah lain. Dan pertarungan pun berlanjut kembali, di mana pasukan bayangan sudah banyak yang mengepung Suho dari berbagai serangan. Namun, Suho masih berhasil bertahan dan dapat mengalahkan mereka satu persatu. Sampai akhirnya, Suho berhasil menghampiri Tas dan langsung melesatkan serangan pada Tas. Tas pun tumbang di tangan Suho. Sesaat setelah itu, Belion pun muncul di hadapan Suho. Suho pun menyadari kalau monster yang baru tiba ini sangat kuat. Bahkan lebih kuat dari monster semut yang tadi dia lawan. Lalu Suho berkata, "Kau juga bisa bicara kan? Aku ingin bertanya sesuatu sebelum kita bertarung. Berapa total pasukanmu yang sudah kulawan sampai sekarang?" Belion berkata, "Termasuk di Kastil Iblis, sekitar 1/3000 dari total pasukan yang dikerahkan kemari." Lalu Suho pun langsung bersiap untuk melakukan pertarungannya. Belion pun berkata, "Kau tumbuh dengan luar biasa, Monarch muda." Tiba-tiba serangan cepat pun datang ke arah Suho. Beruntungnya Suho dapat menghindari serangan tersebut. Suho berkata, "Kalian terus memanggilku Monarch muda. Apa maksudnya itu? Apa itu berhubungan dengan aku yang terbawa ke dunia ini?" Mereka pun terus bertarung satu sama lain. Dan kali ini, Suho merasa kesulitan melawan Belion yang sangat kuat. Tapi, Suho tetap tidak menyerah dan terus mencoba mencari titik lemah dari Belion. Lalu setelah Belion merasa kelelahan, Suho berkata, "Kurasa kau tidak akan kalah hanya dengan itu. Tapi, kalau kita terus bertarung, itu akan berlangsung semalaman. Kau bukan bos di tempat ini kan?" Suho pun menyadari kalau Belion bukanlah bos di tempat ini. Dan bos yang sebenarnya sedang memerhatikan mereka dari atas. Dan tiba-tiba datang sebuah serangan dari arah atas. Kini mereka pun baku hantam dengan sengit. Suho menyadari kalau lawannya kini sangat kuat, berbeda dari monster yang sebelumnya. Suho berpikir bahkan setiap serangannya mematikan. Setiap serangan diiringi dengan skill. Seberapa besar usaha yang harus dilakukan? Seberapa banyak rintangan yang harus dihadapi untuk mendapatkan kekuatan seperti ini? Tapi Suho tetap tidak mau kalah di sini dan harus terus bangkit melawan musuhnya. Dan kini stats yang Suho miliki sudah maksimal dan kemampuan bertarung Suho cukup untuk menghadapinya. Meski Suho menyadari kemampuan lawannya jauh lebih kuat, tapi itu bukan alasan untuknya takut. Suho pun langsung melesatkan serangannya. Tapi kekuatan Suho masih sangat jauh untuk menandingi lawannya kini. Dan lawannya langsung memegang kepala Suho dan berkata, "Apa kau menikmati permainannya?" Suho pun terdiam, sangat kaget ketika mendengar suara yang sangat dia kenali. Suho pun memanggilnya, "Ayah." Jinwoo pun mendorong Suho dan berkata, "Tapi kau masih banyak kekurangannya." Suho pun terpental dan kembali ke sekolahnya. Suho pun berpikir, hal sebelumnya adalah sebuah mimpi. Ternyata, Jinwoo sudah berada di sekolahnya Suho bersama dengan para pasukan bayangannya. Jinwoo berkata, "Menggunakan domain tak terpakai di Land of Repose tidak buruk juga." Lalu Igris berkata, "Rajaku, bukankah sudah waktunya untuk mengembalikan kekuatan dan ingatan Monarch muda? Kita sudah melakukan beberapa kali tes sebelumnya, tapi ini pertama kalinya Monarch muda sampai sejauh ini. Saya percaya dia sudah lebih dari mampu."
Jinwoo berkata, "Apa kita akan menang melawan Dragon King jika aku maju membabi buta dan mempercayakannya pada kekuatanku sendiri dan melawannya dari awal? Tak peduli seberapa kuat kau harus mempertimbangkan untuk melarikan diri saat kau tidak yakin akan menang. Melawan musuh yang kuat tanpa pikir panjang, itu hanyalah keberanian yang bodoh." Singkat cerita, beberapa waktu pun berlalu. Telah terjadi kebakaran besar di Korea. Dan ternyata, Ketua Baek kini menjadi seorang pemadam kebakaran. Dan Eugene sedang bahagia karena istrinya telah hamil. Kayaknya istrinya Eugene si Jin Ahengap. Ternyata, Eugene menjadi seorang yang sukses tanpa warisan dari ayahnya. Dan diceritakan, awal mula Jinwoo menjadi seorang hunter. Banyak sekali tim Reds yang menolak gabungnya Jinwoo. Karena mereka mengetahui Jinwoo hanyalah bocah lemah yang dekat dengan kematian. Dan kita kembali pada anak dari MC ganteng kita. Terlihat, Suho kini sedang bersama dengan teman sekolahnya. Namun tiba-tiba, mereka melihat sesuatu di atas langit. Yang ternyata itu adalah Jinwoo yang sedang jalan-jalan menggunakan Kaisel bersama Chahaein. Chahaein berkata, "Sudah lama sekali sejak aku terakhir kali melihat pemandangan seperti ini." Kemudian Jinwoo memberikan sebuah hadiah dan berkata, "Ini hadiah untuk ulang tahun pernikahan kita yang ke-16. Sayang, pulanglah ke rumah duluan. Aku akan segera kembali." Chahaein pun mengiyakan permintaan Jinwoo. Tapi terlihat, wajah dari mereka kini semakin menua. Lalu Jinwoo pun membuka sebuah gate dan berkata, "Arise." Muncullah pasukan bayangan miliknya. Lalu panel berpindah pada sebuah gerbang besar. Yang ternyata ada seseorang yang sedang bertarung di sana. Tapi dia takut untuk membuka gerbang tersebut karena dia tidak tahu apa yang ada di dalam gerbang tersebut. Dan orang itu adalah Suho. Akhirnya Suho pun mencoba memasuki gerbang tersebut. Tapi Suho terpental kembali. Suho terus mencoba melawan yang ada di balik gerbang tersebut. Namun dia selalu kalah. Sampai akhirnya satu kesempatan lagi untuk dia memasuki gerbang tersebut. Dan Suho pun memberanikan diri untuk memasuki gerbang itu kembali. Namun sangat disayangkan, solo levelingnya udah tamat ya ngap. Oke guys, segitu dulu alur cerita dari Jinwoo ya. Kita lanjut di part selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Bye-bye.